حمدا وشكرا لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم الآية وقال في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله الحديث. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsiran kepada para pembimbing saya. Yang pertama Dr. Wildan bin Yahya dan yang kedua Haji Asep Ahmad Sidik yang telah membimbing saya sehingga penelitian ini dapat selesai pada waktunya. Judul dari penelitian ini adalah makna lafaz din al-qaimah dan din hanifan dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap karakteristik dai. Dan dalam kesempatan kali ini akan dijelaskan 4 poin. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hasil penelitian, dan yang terakhir yang keempat kesimpulan. Yang pertama latar belakang masalah. Setidaknya ada 3 poin yang melatar belakangi adanya penelitian ini. Yang pertama, berbicara masalah agama. Berbicara masalah agama berarti akan membicarakan tentang masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Terutama informasi seputar agama akan selalu menjadi isu yang sangat seksi untuk diperbincangkan oleh semua umat manusia, termasuk dalam komponen terkecilnya, yakni istilah-istilah. Di Indonesia sendiri, agama itu dikenal dengan 3 istilah. Dari bahasa Inggris religions, dari bahasa Arab atau Al-Qur'annya ad-din, kemudian bahasa Indonesianya agama. Di Islam itu sendiri termasuk dalam Al-Qur'an kata agama ini merujuk pada lafaz ad-din. Maka lafaz ini memiliki konsep dan pengertiannya sendiri, tergantung siapa yang mengungkapkannya. Sebagaimana kaidah fikih maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Maksud suatu lafaz itu tergantung siapa yang mengungkapkan lafaz tersebut. Karena lafaz ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka yang harus kita gali adalah makna yang Allah ingin ungkapkan dari din tersebut itu seperti apa. Poin kedua, setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk berdakwah atau mengajak orang kepada kebenaran sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah, serulah kepada jalan Tuhan. Maka subjek dakwah atau dai itu harus secara optimal dan maksimal dalam memberikan dakwah atau menyampaikan pesan dari dakwah tersebut, baik secara lisan, tulisan, maupun secara isyarat atau percontohan. Dan poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Quran surah An-Nahl ayat 25, bagi para dai yang menyampaikan dakwahnya itu secara asal-asalan, dalam arti tidak ada dasar dalil yang jelas sehingga dapat menyesatkan dan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Maka dai itu dituntut untuk senantiasa memiliki kesiapan baik jasmani, rohani, bahkan keilmuan. Tujuannya agar pesan dakwah dapat tersampaikan secara optimal dan maksimal. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana makna lafaz din qaimah dan din hanifan. Yang kedua, bagaimana menurut ilmu tafsir tentang din al-qaimah dan din hanifan. Yang ketiga, bagaimana implikasi din al-qaimah dan din hanifah terhadap karakteristik dai itu sendiri. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, yakni merupakan sebuah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Maka din hanifah dan din qaimah akan dikupas, dibahas secara menyeluruh, baik dari segi asbab nuzulnya, kemudian dari segi kosakatanya, atau dari segi sosio-historis atau lain sebagainya. Yang ketiga, hasil penelitian. Dalam Jamu Pahros, lafaz ad-din sendiri itu disebut sebanyak 92 kali dalam 82 ayat. Sedangkan lafaz din al-qaimah itu disebut sebanyak 6 kali dalam 5 surat. Yakni surat Al-An'am ayat 161, kemudian surat At-Taubah ayat 36, surat Yusuf ayat 40, surat Ar-Rum ayat 30 dan 43, kemudian surat Al-Bayyinah ayat 5. Sedangkan din hanifan itu disebut sebanyak 3 kali dalam 3 surat, yaitu surat Yunus ayat 105, kemudian surat Ar-Rum ayat 30 dan surat Al-Bayyinah ayat 5. Maka lafaz din al-qaimah secara umum atau menurut Kamus Al-Munawwir adalah agama yang lurus, dalam arti agama yang didasari dengan ketauhidan, ketaatan dengan Quran. Maka dalam menjalankan perintah agama Islam senantiasa bertindak atau berperilaku berdasarkan aturan Islam, menjalankan hukum-hukum Islam, bersikap bertanggung jawab, adil, beribadah untuk meningkatkan ketakwaan, serta menjauhi perbuatan menyimpang yang dilarang oleh agama Islam. Sedangkan lafaz din hanifan itu sendiri dalam kamus itu diartikan sebagai agama yang disandarkan kepada Nabi Ibrahim, yang diajarkan kepada Nabi Muhammad, yang memiliki nilai-nilai penuh toleransi, tidak bengkok, berlandaskan dalil yang kokoh, dan dibangun atas dasar penuh keikhlasan. Selanjutnya lafaz din al-qaimah dan din hanifah menurut para ulama tafsir yang 5 tadi. Yang pertama, din al-qaimah disebut 6 kali dalam Al-Quran. Yang pertama di Quran surah Al-An'am ayat 161. Diartikan din qaimah di sana sebagai agama yang tidak bengkok, agamanya Nabi Ibrahim yang berlandaskan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki ajaran luar biasa tanpa adanya penyimpangan dan memberikan petunjuk bagi umat manusia. Kemudian yang kedua surat At-Taubah ayat 6. Din qaimah di sana diartikan sebagai agamanya Nabi Muhammad, yakni agama Islam yang berpangkal dari agamanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yang memiliki sistem atau ketetapan yang menjadi syariat untuk umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga surat Yusuf ayat 40. Ini diartikan sebagai agama yang jelas asal pangkalnya, dasar dalilnya, dari mana asalnya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Yang keempat surat Ar-Rum ayat 30. Din al-qaimah di sana diartikan sebagai syariat yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala berdasar kepada fitrah manusia. Fitrah manusia adalah beribadah atau beragama, dan agama yang dianut oleh manusia secara fitrah adalah agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam memiliki nilai-nilai yang tinggi. Kemudian agama Islam adalah agama yang sangat berharga dan dengannya segala persoalan kehidupan akan terselesaikan. Yang kelima adalah Ar-Rum ayat 43, diartikan sebagai ajaran yang menuntut kepada penganutnya untuk senantiasa powerful, memandiri dan potensi untuk senantiasa beribadah dan mencapai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam surat Al-Bayyinah ayat 5. Din al-qaimah di sana diartikan sebagai agama yang lurus, dalam arti beristiqomah memegang agama Nabi Ibrahim dan agama Muhammad ketika telah datang. Kemudian mana ayat-ayat din hanifan dalam Al-Qur'an menurut para ulama tafsir yang 5 tadi? Yang pertama surat Yunus ayat 105. Din hanifan di sana diartikan sebagai agama dengan menjadikan Allah sebagai tujuan, bukan yang lainnya. Secara total tulus ikhlas menjalankan ajaran agama Allah. Kemudian menetapkan hati tidak condong kemanapun selain kepada Allah, karena itulah ajaran yang benar. Dalam arti ajaran yang murni dan memurnikan diri untuk menyembah kepada Allah dan meniadakan ilah-ilah yang tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi mereka selain daripada Allah.
Kemudian yang kedua, surat Ar-Rum ayat 30, din hanifan di sana diartikan sebagai agamanya Nabi Ibrahim yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni ajaran syariat yang lurus tanpa bengkok ke kanan maupun ke kiri. Ataupun diartikan sebagai agama fitrah yang lurus, agama Islam yang sempurna. Yang ketiga, Al-Bayyinah ayat 5, din hanifan di sana diartikan sebagai syariat yang jauh dari kesesatan, yakni agama yang suci yang akan membawa kepada kesucian dan kebersihan hati pemeluk. Kemudian agama ada pula diartikan sebagai berpaling dari agama terdahulu kepada agama Islam dengan sempurna. Atau diartikan pula agama yang melepaskan segala kemusyrikan kepada ketauhidan. Maksudnya adalah orang yang berpaling dari kebatilan dan keyakinan-keyakinan sesat serta beristiqomah memegang agama Ibrahim dan agama Muhammad ketika telah datang. Itulah makna-makna din al-qayyimah dan din hanifan yang dapat diambil dari kelima tafsir rujukan utama tadi. Selanjutnya adalah implikasi makna lafaz din al-qayyimah dan din hanifan terhadap karakteristik dai. Menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Maka implikasi yang dapat diambil dari makna lafaz din qayyimah dan din hanifan tersebut setidaknya ada 4 poin. Yang pertama, setia kepada kebenaran. Ini sesuai dengan makna din hanifan yang tidak condong kepada agama manapun selain agama yang lurus, dalam arti tetap menegakkan hak atas dasar keilmuan dan atas dasar keyakinan yang dia pegang. Yang kedua, menegakkan perintah kebenaran. Ini sesuai dengan makna din qayyimah yang berarti agama yang tegak lurus, yakni mengandung arti tegak dalam pendirian, bertanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu sampai tuntas, melaksanakan kewajiban atau perintah sampai secara maksimal, tegak lurus dalam memilih keputusan, serta istiqomah dalam mengerjakan sesuatu demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghadapi manusia dengan kebenaran. Maka dai ini dituntut untuk senantiasa tegas dalam bertutur kata namun santun. Senantiasa mengajak kepada kebenaran dengan tidak mencela tapi mencinta, mengajak dengan tidak mengejek, melindungi bukan memusuhi, hingga orang yang mereka dakwahi itu dapat menerima dengan lapang dada, bukan malah melawan dengan semua cara, bahkan sampai menista. Yang keempat, seorang dai itu tidak menyimpang atau maksiat dari kebenaran. Dalam arti dia itu tidak condong kepada kemusyrikan, tapi dia itu condong kepada ketauhidan. Maka dia akan setia pada agama yang lurus atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan atas dasar keilmuan yang dimilikinya. Maka dia akan mendakwahkan agama yang hak, yang benar, yang tidak menyimpang, sehingga jauh dari kesesatan dan jauh dari kemaksiatan. Sehingga akan menimbulkan kemaslahatan di tengah masyarakat dan tidak akan menimbulkan kegaduhan. Sehingga yang dia cari adalah hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin dinilai oleh manusia, tapi hanya ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keempat poin yang harus dimiliki oleh setiap dai agar dia dapat berdakwah atau mengajak setiap kalangan masyarakat itu secara maksimal dan powerful, sebagaimana yang dimaksud oleh lafaz din qayyimah dan din hanifan di dalam Al-Qur'an. Maka kesimpulannya adalah seorang dai haruslah memiliki jiwa dia itu setia kepada kebenaran, menegakkan perintah kebenaran, kemudian menghadapi manusia dengan kebenaran dan tidak menyimpang atau maksiat dari kebenaran. Dalam arti dia itu siap secara jasmani, rohani, serta siap secara mental dan akal pengetahuan, sehingga apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang bersumber dan memiliki dasar dalilnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Janganlah kamu mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu tanpa ada dasar ilmunya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa orang yang menunjukkan kepada suatu amal perbuatan yang baik, maka dia itu akan mendapat ganjaran dari orang yang mengerjakan amal perbuatan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengerjakannya. Inilah kenapa seorang dai menjadi wajib memiliki kriteria yang khusus untuk senantiasa memaksimalkan diri dan potensi untuk berdakwah sehingga apa yang disampaikan itu dapat sampai secara sempurna dan dapat diterima oleh setiap kalangan masyarakat. Ini itu yang dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.